Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Erin Official. Dan kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat skripsi langsung auto di ACC. Ya, yang namanya mahasiswa, satu-satunya cara untuk mempercepat masa mukim dan untuk menyelesaikan tugas akhir adalah membuat penelitian ilmiah ya. Ketika jenjang S1 itu disebut skripsi, S2 tesis, dan S3 disertasi. Ya, jadi kali ini saya akan membantu coba untuk memberikan tutorial ya, bagaimana sih tahapan awal sekali ketika kita mau membuat si skripsi ini ya. Jadi ada beberapa langkah yang perlu kita siapkan dan kita perlu benar-benar memahami untuk melangkah mengawali membuat skripsi ini, sehingga nanti di perjalanannya akan mudah dan tidak menemukan kendala. Ya, ada ketentuan-ketentuan umum. Nah, apa sih ketentuan umum itu? Ya, yang pertama adalah untuk mengawali membuat skripsi, Anda mahasiswa harus memiliki buku panduan atau buku pedoman penulisan skripsi dari perguruan tinggi atau universitas di tempat Anda kuliah. Gitu ya. Biasanya di akademik yang memberikan. Nah, tujuannya kenapa sih buku pedoman itu yang harus pertama kali syarat untuk membuat skripsi? Karena buku pedoman itu akan memudahkan Anda untuk membuat skripsi ya, dan membuat Anda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi tersebut atau di universitas tersebut. Itu yang pertama ya, harus mempelajari kaidah-kaidah yang sudah dibakukan oleh perguruan tinggi atau universitas yang sudah ditetapkan oleh kampus kalian. Nah, itu ya poin satunya, buku pedoman. Oke, kita kedua. Jika kalian sudah memiliki buku pedoman skripsi, kalian mahasiswa bisa melanjutkan dengan membuat jadwal penelitian. Nah, ini penting banget, membuat tabel ya, seperti kita dulu SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. Kita buat jadwal. Kalau dulu jadwal pelajaran, sekarang jadwal penelitian. Yang isinya di dalam jadwal itu meliputi persiapannya apa, pelaksanaannya ya, pelaksanaan penelitiannya itu kapan, kemudian waktunya sampai kapan, dan biayanya, apakah ada mengeluarkan kos atau biaya dalam perjalanan untuk membuat skripsi. Itu sudah harus kita tentukan gitu ya. Apakah kita mampu menyelesaikannya? Nah, itu dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi seorang mahasiswa jika ingin lancar ya, itu harus membuat jadwal penelitian ya. Itu dalam meliputi persiapan, pelaksanaan, waktu ya, tempat, itu sudah ditentukan. Nah, yang ketiga itu ketika sudah membuat jadwal, tentukan tema skripsi. Tema skripsi itu harus sesuai dengan kualifikasi penelitian dalam wilayah ilmu prodi yang berhubungan dengan kompetensi prodi Anda atau jurusan Anda. Ya, jadi untuk memilih tema yang akan dianalisis, itu mahasiswa tidak boleh membahas kajian atau melakukan penelitian di luar kajian wilayah keilmuan yang bukan prodi dia gitu. Jadi kalau saya sosiologi, saya hanya boleh mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosiologi, yang perspektif sosiologi, atau ilmu yang ada di dalam atau masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, itu ya, itu untuk yang poin ketiga. Jangan lupa ya, tema skripsi tidak boleh keluar dari wilayah prodi yang sudah kita pelajari dalam beberapa semester lalu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang keempat adalah itu tema skripsi boleh saja mencakup masalah terbaru ya,
teraktual, fenomena, kemudian keagamaan juga boleh, pendidikan atau dakwah, hukum, ekonomi, sosial kemasyarakatan, boleh juga sains, teknologi ya. Apa saja boleh kita jadikan sebuah tema penelitian ya. Tetapi harus berbasis integrasi keilmuan yang disesuaikan dengan kajian atau kompetensi wilayah prodi. Gitu. Jadi kalau kita mau membahas tentang pasar misalnya, pasar biasanya terkait dengan ekonomi ya, ekonomi. Bagaimana para pedagangnya, tapi dikaitkan juga dengan keilmuan prodi Anda. Jika prodi Anda itu misalnya sosiologi, maka yang dikaitkan dengan pasar mungkin fenomena yang terjadi di dalam pasar, gitu ya, bukan ke arah hitung-hitungan atau ekonominya, gitu. Jadi boleh di pasar tapi dikaitkan dengan prodi sosiologi, gitu juga kedokteran misalnya. Jika Anda ingin membuat skripsi kedokteran, maka boleh ya, boleh di lingkungan masyarakat sebagai tempat penelitiannya, tetapi dikaitkan dengan masalah kesehatannya, gitu. Nah, jadi jangan keluar dari standar atau kajian kompetensi wilayah prodi Anda, gitu ya. Itu yang keempat. Nah, kita masuk yang kelima. Poin kelima yang paling penting dalam membuat skripsi auto di ACC, skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Anda harus mengikuti panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh universitas atau perguruan tinggi tempat Anda kuliah dan disusun sendiri oleh mahasiswa dibantu oleh pembimbingnya. Nah, jadi keberadaan buku panduan dan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah penulisan itu biasanya juga turut membantu Anda untuk langsung auto di ACC. Jadi harus sesuai, jangan di dalam tulisan untuk pengajuan skripsi Anda membuat tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan kaidah, gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang poin ke-6. Dalam penulisan skripsi, Anda harus memilih judul yang kekinian, ya. Jadi tidak boleh yang sudah tidak ada masalahnya. Jadi harus benar-benar ada masalahnya, gitu. Dengan kata lain, jika penelitianmu itu tidak jelas masalahnya atau latar belakang masalahnya tidak jelas, gitu ya, maka akan mendapatkan hambatan. Bukan hanya proposal skripsinya akan ditolak, bisa saja misalnya di ACC, tapi ketika Anda menyelesaikan skripsi Anda dengan misalnya di ACC ya oleh pembimbingnya, tapi dilanjutkan ternyata Anda tidak memiliki masalah yang benar-benar Anda pahami, gitu ya, atau Anda fokuskan, maka di kemudian hari saat bimbingan akan terjadi masalah. Dan ketika Anda melakukan penelitian di lapangan akan mendapatkan hambatan-hambatan karena tidak memahami betul, ya. Dan bahkan yang lebih pernah terjadi adalah ketika mahasiswa itu membuat proposal, ya, membuat sebuah masalah, tetapi ketika melakukan penelitian di lapangan ternyata masalahnya benar-benar tidak ada di lapangan, gitu, karena dia tidak melakukan prasurvei. Jadi intinya adalah poin ke-6 adalah Anda harus melakukan prasurvei masalah, gitu ya. Jadi masalahnya benar-benar ada, masalahnya itu benar-benar terkini, ya, aktual, terpercaya, dan sudah melakukan prasurvei atau prawawancara di lokasi penelitian. Ya, itu syaratnya. Jadi ada by data. Setelah melakukan prasurvei, otomatis kita mendapatkan informasi atau data. Nah, data itu yang menguatkan kita. Tidak ada alasan dosen pembimbing untuk tidak ACC skripsi kita atau untuk mengajukan judul. Nah, terus poin ke-7, pastikan masalah penelitian Anda adalah asli. Ya, itu yang paling penting. Asli, bukan plagiat, gitu. Jadi jangan sekali-kali berkiblat atau berpedoman terhadap skripsi orang lain,
karena akan mendapatkan kesulitan di kemudian hari gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, jangan mencoba untuk melakukan penelitian yang memiliki kesimpulan dilematis. Jangan mengambil masalah seperti itu. Jadi artinya penelitianmu akan menimbulkan situasi yang sulit dan membingungkan pada saat nanti Anda melakukan penelitian di lapangan, atau secara pustaka pun akan akan merasa kesulitan nantinya jika nanti kesimpulannya dilematis. Gitu. Diawali dengan 3 langkah dulu yang paling penting ya. Jadi Anda membuat jadwal penelitian dengan estimasi waktu dan biaya sampai tahapan penelitian Anda selesai, itu estimasinya kapan, berapa, dan di mana ya. Kemudian yang kedua, menentukan masalah. Nah, ini paling penting. Masalah dan membuat dalam tulisan dengan pola pikir umum, khusus, secara deduktif ya, dari umum ke khusus. Jadi membuat deskripsi latar belakang masalahmu dari melihat masalah yang umum dengan berkelanjutan di masalah yang khusus. Nah, itu runtutannya ya, yang kedua. Yang ketiga adalah Anda tentukan rumusan masalah yang benar dan berkaitan dengan latar belakang yang sudah Anda buat. Nah, ada rumusan masalah. Ini rumusan masalah itu juga penting ya, sama pentingnya dengan latar belakang masalah. Jadi sebenarnya sebagus apapun Anda membuat judul, itu belum tentu akan diterima gitu. Jadi para pembimbing juga harus melihat apakah latar belakang masalahmu itu jelas dan rumusan masalahnya itu memiliki ciri khas yang tidak sama dengan skripsi yang lainnya gitu. Jadi ada rumusan masalah itu ya wajib memiliki ciri-ciri. Nah, apa sih ciri-ciri rumusan masalah yang benar atau bagus itu yang auto langsung di ACC ya? Ada 6 sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah buatlah rumusan masalahmu dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi ya, bab 4 apa? Yaitu menjawab pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan dan peneliti akan menjawab sebuah pertanyaan gitu. Ya. Itu yang satu. Nah, rumusan masalah ciri yang paling bagus selanjutnya adalah yang kedua, jelas, singkat, dan padat. Jadi jangan panjang-panjang ya. Gitu. Penelitian ini untuk mengetahui panjang, nggak usah gitu ya. Jadi jelas, singkat, padat itu. Nah, yang ketiga adalah poin dari rumusan masalah memiliki ciri yang bagus adalah rumusan masalah harus memiliki nilai penelitian. Nah, jadi nilai-nilai penelitian ini harus Anda pahami betul. Ya, apakah rumusan masalah saya mengandung nilai penelitian atau bukan? Karena namanya masalah itu ada masalah umum, ada masalah penelitian. Jadi ketika kita dihadapkan oleh misalnya masalah umum ya, itu tidak perlu kita lakukan penelitian. Jadi masalah umum misalnya contohnya bagaimana cara mengatasi banjir di wilayah Sukarame. Contohnya di satu daerah misalnya ada nama daerah Sukarame gitu ya. Terus sebenarnya dalam jangka pendek pun bisa dilakukan solusi. Membuang sampah pada tempatnya, misalnya warga membuang sampah pada tempatnya. Dilakukan, dibuang sampah pada tempatnya, selesai. Nah, jadi tidak perlu dilakukan penelitian gitu. Kenapa? Ya, penelitian itu ada nilai penelitiannya, yaitu tadi ya, harus mengandung nilai penelitian, ada ya. Sesuatu masalah itu akan diuji secara metodologi, dapat dianalisis, memiliki estimasi waktu yang agak cukup lama untuk diteliti. Dan yang keempat adalah estimasi ada biayanya gitu, dalam penelitian tersebut. Jadi kalau tidak mencakup itu sebenarnya masalah umum gitu ya, masalah yang bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya bagaimana cara untuk ada masalah ibu-ibu pengajian yang kurang aktif gitu ya, itu masalah sih, tapi masalah umum gitu ya, nggak perlu kita jadikan metode penelitian gitu. Bisa dipahami ya. Jadi
pilihlah rumusan masalah yang memiliki nilai penelitian gitu, yang dianggap penting untuk diangkat menjadi sebuah penelitian gitu, dan memiliki nilai temuan nantinya. Nah, kemudian yang keempat, rumusan masalah itu wajib memiliki ciri-ciri tujuan dalam penelitian yang jelas ya. Jadi ada tujuan dan rumusan masalah itu saling terkait. Jadi rumusan masalah dan tujuan itu jelas ya penyelesaiannya. Jadi kalau ada masalah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kelima adalah sesuai kemampuan peneliti. Jadi kalau Anda tidak bisa melakukan penelitian itu dengan estimasi 1 tahun, maka ya tidak perlu itu lokasi penelitian menjadi waktu penelitian itu Anda lakukan gitu. Dikurangi saja. Atau Anda akan meneliti tentang sesuatu yang studi kasus gitu, yang mungkin akan mendapatkan nanti dilema ya, kesimpulan dilema, maka akan membuat sulit peneliti ya, atau peneliti dan mahasiswa dan dosen pembimbing, maka itu bisa dihindari gitu dalam membuat rumusan masalah seperti itu ya. Jadi silakan Anda membuat rumusan masalah sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, kemudian yang keenam itu rumusan masalah wajib memiliki unsur ya, ada unsur 5W 1H. Apa sih 5W 1H itu? Nah, 5W. W yang pertama adalah siapa ya. Jadi Anda harus menceritakan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, masalah ya, fenomena yang hendak dituangkan dalam latar belakang masalah. Siapa gitu ya. Siapa masalahnya. Terus when, kapan ya. Dalam penulisan latar belakang masalah, kapan ini dipahami secara kritis ya, bahwa kapan ini tidak hanya mengenai hari, tanggal, tapi bisa juga tentang waktu ya, estimasi waktu penyelesaian gitu. Nah, itu kapan dimulainya gitu ya. Kemudian where, di mana gitu. Dalam membuat rumusan masalah dan latar belakang masalah itu perlu sekali di mana ya. Mengarahkan kita atau peneliti kepada suatu tempat atau lokasi dengan penjelasan detail tempat penelitiannya gitu. Jadi di manakah penelitian itu akan dilaksanakan gitu. Apakah tempatnya memang perlu dilakukan penelitian atau memang di tempat lain yang perlu gitu. Misalnya sama-sama kemiskinan gitu ya, di tempat A. Tetapi lebih layak sebenarnya masalah ini diteliti di kampung sebelahnya, di kampung B gitu. Nah, jadi di mananya itu adalah perlu difokuskan dan benar-benar dilakukan sesuai dengan latar belakang masalahnya. Nah, kemudian why ya, why, kenapa gitu. Bentuk kata kenapa ini setiap masalah itu ya harus dijelaskan secara sistematis. Kenapa sih masalah tersebut bisa terjadi? Kenapa sih masalah itu perlu dilakukan penelitian? Kenapa gitu ya? Nah, itu di dalam rumusan masalah itu perlu adanya kenapa gitu ya. Itu juga seperti di latar belakang kenapa mau dilakukan penelitian. Nah, kemudian how ya, bagaimana itu lebih mengarahkan peneliti kepada suatu penjelasan proses yang berisi tentang bagaimana sih gitu ya masalah itu bisa terjadi gitu ya, dari peneliti itu ya, untuk mengetahui bagaimana nantinya masalah itu akan temuannya bermanfaat untuk masyarakat dan penting untuk dikaji gitu ya, bagaimana masalah tersebut itu terkait dengan keilmuannya gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa ciri ya rumusan masalah yang perlu kita ketahui, sehingga nanti ketika kita membuat latar belakang masalah dan rumusan masalah sebagai pengajuan skripsi awal ya, pengajuan judul dan pengajuan proposal, maka langsung auto di ACC.
ketika Anda mengikuti alur yang poin-poin ya tadi, tutorial 8 yang wajib kita patuhi dan 8 ciri rumusan masalah gitu. Ya, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa ya like ya, comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.